Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sekarang kita bertemu lagi pada mata pelajaran tematik, tema 1, subtema 2. Lah, sekarang kita belajar materi IPA, ilmu pengetahuan alam tentang bunyi. Bertemu lagi dengan Bu Titin. Semoga kalian tidak bosan ya. Nah, sekarang kita belajar tentang cara menghasilkan bunyi pada benda. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya yang pertama ada pita suara bergetar ketika berbicara, dan yang kedua senar gitar dipetik. Selanjutnya yaitu contoh sumber bunyi antara lain menggunakan alat musik. Yang pertama ada biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Yang kedua ada marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Yang ketiga ada gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya yaitu kita belajar tentang pendengaran manusia. Seperti yang kita ketahui, alat indera manusia ada 5. Salah satunya yaitu telinga yang berfungsi untuk mendengarkan. Nah, telinga merupakan salah satu panca indera yang berfungsi untuk sebagai alat pendengaran dan sebagai alat keseimbangan tubuh. Jadi, ketika manusia tidak memiliki telinga, maka keseimbangan tubuhnya tidak baik. Nah, telinga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, bagian-bagian telinga yaitu yang pertama telinga luar, terdiri dari 2 yaitu daun telinga dan liang telinga. Ada telinga bagian tengah yang terdiri dari 3 yaitu gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, dan saluran eustasius. Selanjutnya ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam yang pertama ada saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, dan koklea. Nah, ini adalah gambar telinga manusia. Nah, setelah kalian mengetahui bagian-bagian dari telinga, berikut adalah fungsi dari bagian-bagian telinga. Yang pertama ada daun telinga. Fungsi dari daun telinga adalah untuk menangkap getaran bunyi. Yang kedua ada gendang telinga. Fungsi dari gendang telinga yaitu menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Ada lagi yaitu tulang-tulang pendengaran. Berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Dan ada saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Ada juga koklea. Koklea berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Selanjutnya ada saluran eustasius. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan ruang telinga tengah faring. Selanjutnya ada liang telinga. Liang telinga berfungsi untuk menghalangi debu dan air yang masuk. Dan yang terakhir ada lubang telinga.
Lubang telinga berfungsi untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nah, di sini ada bagian tentang proses mendengar bunyi. Proses mendengar bunyi yang pertama, getaran dari sumber bunyi. Selanjutnya, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Kemudian, gelombang bunyi merambat ke liang telinga. Kemudian, bunyi menggetarkan gendang telinga. Kemudian, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, selanjutnya ada kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Selanjutnya, yang ketiga, indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Nah, selanjutnya di sini ada cara memelihara kesehatan telinga. Selain memelihara anggota tubuh yang lain, kalian juga harus dan perlu merawat kebersihan telinga kalian agar telinga tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Cara yang pertama yaitu bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT. THT adalah singkatan dari telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Jadi, ketika kalian membersihkan telinga kalian, jangan mengoreknya sampai berdarah. Nah, itu akan menyebabkan telinga kalian rusak dan bisa jadi kalian tidak bisa mendengar. Selanjutnya, cara merawat telinga yang ketiga adalah jika ada suara memekakkan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Suara memekakkan itu apa, Bu? Jadi, suara memekakkan itu adalah suara yang terdengar sangat keras oleh telinga kalian. Maka ketika itu kalian harus segera menutup lubang telinga agar gendang telinga kalian tidak rusak. Nah, itu tadi penjelasan tentang bunyi dari Bu Titin. Selanjutnya ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah buka pulpena kalian halaman 37. Kemudian di situ ada soal nomor 1 sampai 5. Ayo berlatih. Soal tentang bunyi dan pendengaran manusia. Kalian bisa mengerjakannya di buku tulis kalian masing-masing. Nah, bagi yang memiliki titik kumpul, maka tugasnya akan dinilai saat kita bertemu di titik kumpul. Tetapi bagi anak yang belajarnya melalui daring atau online, maka tugasnya bisa dikirim di foto, dikirim ke Bu Titin melalui WA. Terima kasih, tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan supaya kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Bu Titin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.